Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Siang juga Bu Endri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat juga Bu Dewi. Oke, masih semangat ya Bu Dewi ya? Alhamdulillah. Amin. Yeah. Insya Allah Bu harus semangat. Oke, baiklah Bu Dewi. Kali ini sebelum Bu Dewi melakukan coaching, terlebih dahulu kita akan melakukan obrolan percakapan pra supervisi. Nah, kemudian di sini sebelum Bu Dewi melakukan coaching pada hari ini, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian tentang kegiatan coaching pada hari ini. Nah, adapun yang perlu diperhatikan oleh seorang coach, nanti Bu Dewi sebagai coach ya, ada beberapa yang perlu diperhatikan saat melakukan coaching, diantaranya yaitu tentang kompetensi inti coaching. Jadi ada 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi diharapkan nanti saat melakukan coaching, Dewi dapat memperhatikan ketiga kompetensi ini. Kemudian selanjutnya adalah tentang prinsip coaching. Nah, ada 3 prinsip coaching juga. Yang pertama adalah sebagai kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi diharapkan nanti saat Bu Dewi sebagai coach dapat menggali potensi dari coach yang dihadapi oleh Bu Dewi. Kemudian sebelumnya Bu Dewi, saya akan memberikan pertanyaan untuk pra supervisi. Mohon dijawab Bu Dewi. Insya Allah Ibu. Ya. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dewi kembangkan dalam kegiatan coaching yang akan Ibu praktekkan nanti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh dan juga pertanyaan berbobot Ibu. Oke, present dan mengajukan pertanyaan berbobot, nggih. Ya. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang nantinya untuk bisa saya amati? Saya ingin menjadi seorang pendengar yang aktif dalam menyimak coach saya nanti dalam menyampaikan segala permasalahan dan juga pertanyaan yang berbobot Ibu atau pertanyaan kritis. Seperti itu. Ya, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah indikator yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Bu Dewi dalam proses coaching yang nantinya akan Ibu laksanakan. Baik, saya sebagai coach itu ingin sekali agar coach saya mampu menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baiklah Bu Dewi. Terima kasih. Saya kira untuk percakapan pra supervisi kita cukup ya. Kemudian nanti silahkan Bu Dewi untuk melakukan coaching bersama coachingnya. Dan nanti izinkan saya untuk mengamati atau mengobservasi dari kegiatan coaching tersebut. Dan semoga kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan lancar, Bu Dewi. Amin Ibu, insya Allah. Oke, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Roka. Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Roka pada siang hari ini? Alhamdulillah kabarnya
baik, tapi juga agak pusing, Bu. Ada sedikit Oh, masalah. ada sedikit masalah. Kira-kira saya bisa membantu tidak ini, Bu? Iya, Sebagai tempat untuk menceritakan segala permasalahan yang sedang dialami Mas Roka? iya, Bu. Jadi kan ini sekitar semingguan lagi, itu kan kelas 6 mau menghadapi asesmen akhir semester, Bu. Iya, asesmen semester aku ini. Nah, sementara materi yang saya sampaikan itu belum selesai, Bu. Kira-kira masih ada dua tema yang harus saya selesaikan dalam seminggu ini. Saya pusing gimana, Bu? Oke. Supaya anak-anak nanti bisa mengerjakan tugas dengan baik, hasilnya juga baik. Dan saya sebagai guru tidak beban gitu loh, Bu. Oke, Bu Roka, jadi saya perjelas kembali ya, ternyata Bu Roka ini memiliki masalah tentang waktu pelaksanaan tes sekolah itu tinggal semester dasar itu tinggal 1 minggu ke depan ya. Sedangkan ada materi yang belum tersampaikan itu sekitar 2 subtema. Jadi Bu Mas Roka ini bingung harus bagaimana agar materi-materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa. Seperti itu Bu Roka. Iya, Bu. Oke, nah Bu Roka, dari diskusi kita siang hari ini, apa sih yang Ibu harapkan? Dari diskusi ini saya pinginnya bisa mendapatkan solusi, Bu, dari masalah yang sedang saya hadapi, yaitu bagaimana ya kira-kira saya nanti menyampaikan materinya supaya anak juga penangkapannya maksimal, saya juga bisa memanfaatkan waktu yang sedikit itu dengan baik, seperti itu, Bu. Oke, untuk Bu Roka, sekarang saya ingin bertanya, untuk materi yang belum tersampaikan ini kira-kira ada sekitar berapa persen Bu Roka? Sekitar 20%-an lah, Bu, yang belum tersampaikan. Oke. Berarti sekitar 20% materi yang belum bisa tersampaikan kepada siswa. Nah, kira-kira untuk mencapai 20% kekurangan tersebut, targetnya seperti apa? Berarti kan masih ada 20% yang harus saya sampaikan. Artinya kan 80% sudah tersampaikan, sisanya ini kira-kira bagaimana? Pengennya saya bisa sampai tuntas 100% sih, Bu, penyampaian materinya, supaya saya juga tidak ada beban kepada siswa, kepada murid, juga sama tanggung jawab saya sendiri bisa terlaksana dengan baik, seperti itu saya. Jadi saya tidak punya hutang gitu loh, Bu, sama anak-anak. Terlalu ini ya Bu, terfikirkan sekali nih, 20% itu bagaimana caranya bisa mencapai target 100%. Nah, usaha apa yang akan dilakukan Bu Roka nantinya untuk meningkatkan level tersebut? Mungkin nanti saya akan membuka dulu KD-KD mana yang harus saya selesaikan itu. Saya nanti akan klasifikasi tiap mapel, Bu. Nanti mungkin PPKN saya akan catat KD-nya apa saja, bahasa Indo apa saja, kemudian IPA, PS, SBB, dan setelah semua KD-KD itu tercatat, mungkin untuk mempermudah saya akan membuat sebuah peta konsep seperti itu, Bu. Ya. Akan saya buat peta konsep. Setelah itu pengennya untuk menjadikannya sejumlah anak. Nah, itu nanti akan saya bagi satu-satu pada anak. Seperti itu sih, Bu. Terus mungkin ada lagi mungkin saya akan melakukan penyampaian materi saya padatkan seperti itu loh, Bu, dengan menggunakan acuan peta konsep yang saya buat. Setelah itu saya akan membutuhkan penguatan
penguatan materi pada anak-anak melalui apa ya Bu ya? Nah, kira-kira melalui apa? Apa yang selama ini sudah Bu Roka lakukan untuk mendampingi belajar anak di kelas agar terlihat tidak monoton dalam pembelajaran? Iya Bu, video mungkin. Karena pengalaman kemarin saya itu waktu menerangkan tentang magnet Bu, saya itu mencoba menggunakan video ke anak-anak lebih mudah menangkapnya. Mungkin untuk materi ini saya akan mencari video yang terkait materi yang belum disampaikan. Saya akan posting kepada anak-anak dan semoga saja nanti anak-anak bisa semakin kuat pemahamannya dengan penambahan video ini Bu. Oke, kalau respon dari anak bagaimana Bu dengan Bu Roka menampilkan video tersebut? Kalau pengalaman saya kemarin waktu dengan magnet, anak-anak malah lebih kondusif Bu. Anak-anak fokus karena mereka belum pernah melihat materi magnet itu di melalui video, karena kebetulan sekolah itu kan ada beberapa unit iPad Bu yang jarang digunakan. Saya juga merasa kasihan maksudnya sama iPad itu kok daripada nggak digunakan, akhirnya saya aktifkan semua, saya manfaatkan untuk anak-anak. Dan itu malah lebih efektif Bu, karena iPad kan ya nggak dibilang kecil nggak kecil, dibilang besar juga nggak besar. Itu satu bangku 2 orang kasih satu bantuan iPad ya Bu ya? Iya, bantuan iPad. Bagus itu Bu. Jumlahnya sekitar berapa itu Bu? Yang sudah saya aktifkan kemarin 12 unit, murid saya itu 27. Untuk yang mencukupi dua-dua ada beberapa kelompok yang belum dapat kelompok, saya minta untuk gabung ke temannya lain, jadi ada beberapa kelompok yang lebih efektif Bu. Setelah itu mereka suruh mencatat materi apa yang sudah penting, kemudian saya minta tolong tiap kelompok nanti mempresentasikan seperti itu Bu. Oke, bagus Bu Roka. Nah, dari apa yang Bu Roka sampaikan ini saya menangkap banyak sekali ya terkait tentang usaha yang akan Bu Roka lakukan. Yang pertama akan mengkelompokkan KD-KD tersebut karena sekolah Bu Roka ini kan masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Nah, kemudian akan mulai membuat peta konsep. Peta konsep ini nanti akan memberikan cakupan inti pokok dari materi yang belum disampaikan itu. Dan yang berikutnya akan memberikan tugas kepada siswa untuk mendata kembali materi-materi mana sih yang dirasa sulit. Bahkan Bu Roka juga akan memberikan penguatan kepada siswanya dalam bentuk pemberian video pembelajaran seperti itu nih Bu Roka. Iya. Tadi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Roka terkait pemanfaatan iPad nih Bu. Nah, itu sudah ada alatnya di sekolah. Kira-kira dari iPad ini strategi apa yang akan Bu Roka kembangkan mengenai permasalahan yang Bu Roka hadapi? Strategi untuk memanfaatkan iPad ya Bu ya? Iya betul, untuk pemanfaatan iPad tersebut. Ya, mungkin saya akan memaksimalkan penggunaan iPad itu dan sering-sering membuat kalau perlu nanti saya kalau ada waktu saya ingin membuat materi sendiri Bu dalam bentuk video supaya anak-anak itu bisa lebih mudah kalau gurunya menyampaikan seperti itu Bu, dengan bahasa saya, dengan cara saya menyampaikan. Dan saya akan menguploadnya di YouTube dan kemudian menyimpannya di iPad biar anak-anak tertarik. Ternyata guru saya langsung melalui YouTube, ibu guru ada di YouTube. Nah, mungkin mereka akan lebih tertarik dengan hal-hal seperti itu. Atau bisa jadi mungkin kalau memungkinkan di iPad itu akan saya Bu ya? Saya install Canva mungkin kali ya Bu? Biar nanti anak-anak kebetulan ini tuh kelas 6 ada materi tentang poster, iklan. Nah, mungkin saya nanti akan tertarik menggunakan iPad itu sebagai sarana praktek anak dalam membuat poster. Iya. Karena sangat disayangkan ya Ibu ya, ada teknologi di sekolah tetapi tidak digunakan, itu kan akan sangat sekali gitu ya Bu Roka. Iya. Mubazir.
Saya lanjutkan Bu Roka. Nah, dalam waktu dekat ini, ya kan, karena waktunya hanya tinggal 1 minggu tadi, saat ini apa sih yang akan diterapkan yang paling pertama, yang akan didahulukan itu yang mana? Yang pertama pasti saya nanti akan membuat peta konsep berdasarkan KD-KD yang belum saya sampaikan, karena itu merupakan dasar saya dalam menyampaikan materi nanti. Siap, Bu Roka. Nah, dalam usaha tersebut, siapa sih kira-kira yang akan membantu Bu Roka? Untuk mempermudah pembuatannya peta konsep itu mungkin saya akan menggunakan bantuan aplikasi Canva, dan mungkin setelah jadi nanti coba saya minta komentar ataupun masukan dari teman guru yang lain. Kira-kira tampilan seperti ini anak-anak bisa memahaminya tidak ya? Nah, mungkin saya nanti akan minta pendapat guru kelas 5 kali ya Bu ya. Berarti ada peran apa di sana Ibu? Kolaborasi ya Bu ya, berarti ya, saling mengisi gitu ya. Betul, bisa saja seperti itu Bu Roka. Nah, berarti kapan itu akan direalisasikan Bu Roka? Untuk membuat peta konsep mungkin nanti langsung saya buat, biar besok saya minta pertimbangan sama teman. Kalau memang dia nggak ada tambahan atau nggak ada yang perlu koreksi, mungkin saya akan segera cetak dan saya tindakan seperti itu Bu. Berarti akan dilakukan hari ini juga? Iya, karena waktunya sudah mepet Bu. Betul sekali Bu Roka. Oke, dari percakapan kita hari ini Bu Roka, apa sih yang didapatkan? Wah, luar biasa sekali ya Bu. Tidak disangka saya bisa menemukan solusi yang ternyata datang dari diri saya sendiri tanpa saya sadari. Ternyata saya sudah punya, kalau di anak-anak saya bisa menemukan masalah itu, kemampuan yang saya miliki seperti itu loh Bu. Terima kasih loh Bu, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menuntun saya sehingga saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk anak-anak saya. Bu Roka ini yang hebat karena sudah bisa menemukan solusi dengan sangat baik dari permasalahan tadi apa yang disampaikan, ya langkah-langkah apa yang akan dilakukan ke depannya nanti. Alhamdulillah, saya sekarang sudah memiliki gambaran dari apa yang disampaikan Bu Roka untuk hari ini, ya. Nah, saya tunggu untuk kabar baiknya Bu Roka. Dari apa yang sudah dilakukan, saya sudah nggak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita selanjutnya dari Bu Roka. Iya, terima kasih Bu. Iya, tetap semangat ya Bu Roka. Iya Bu, semangat. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Hari ini juga sudah mulai melakukan tahapan-tahapan yang tadi sudah disampaikan Bu Roka dengan baik. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya kembali ya Bu Roka. Siap ya Bu. Siap. Iya, siap. Kalau begitu kita akhiri coaching kita pada siang hari ini Bu Roka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Siang Mbak Dewi. Iya, bagaimana? Sudah praktek coaching ya? Alhamdulillah sudah Bu. Oke. Alhamdulillah. Ya, berarti kali ini kita akan sedikit ngobrol tentang apa ya, pasca supervisi coaching yang Bu Dewi lakukan. Oke. Baik, sebelum Bu Dewi melakukan coaching, saya sebagai supervisor akan memberikan pertanyaan pasca supervisi Bu Dewi. Mau dijawab ya? Iya. Oke. Yang pertama, setelah tadi Bu Dewi melakukan kegiatan coaching, apa saja yang telah Ibu lakukan terkait pencapaian indikator dari coaching yang Bu Dewi laksanakan? Alhamdulillah saya sudah menerapkan presence atau kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif
tentang permasalahan yang disampaikan oleh Koci dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, baik. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan praktek yang Bu Dewi lakukan tadi, coaching? Boleh, sangat boleh Ibu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Menurut saya, saat melakukan observasi proses coaching yang telah dilakukan Bu Dewi dan coachingnya Bu Mas Rokah, coaching sudah dapat berjalan dengan baik. Kemudian Bu Dewi juga sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching. Tadi saya lihat yang pertama untuk presence, kehadiran penuh, Bu Dewi sudah sabar meladeni Bu Mas Rokah dengan memberikan keresahan-keresahan terkait dengan pembelajaran yang dihadapi Bu Mas Rokah. Kemudian Bu Dewi juga sudah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang permasalahan Bu Mas Rokah. Kemudian Bu Dewi juga sudah bersikap terbuka. Jadi di sini terbuka berarti Bu Dewi sudah menanggapi keluh kesah Bu Rokah dengan lapang dada dan bersabar. Itu untuk yang presence. Kemudian terkait yang kedua tadi yang ingin diamati adalah untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot saat Bu Dewi melakukan coaching ya. Kemudian tadi saya lihat juga saat kegiatan coaching Bu Dewi sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggali ide-ide pada coach, sehingga coach sudah bisa menghasilkan ide-ide supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait tadi karena belum selesai mata pelajaran, materi yang disampaikan belum selesai dalam satu semester ini. Tadi Bu Dewi saya lihat sudah bisa menggali ide-ide dari Bu Mas Rokah. Kemudian juga saya lihat Bu Dewi juga sudah merangkum, mencatat dari apa yang disampaikan Bu Mas Rokah dan selanjutnya nanti akan membuat pertanyaan berbobot dari apa yang disampaikan oleh Bu Mas Rokah. Itu terkait dengan pertanyaan berbobot, nggih. Kemudian selain itu Bu Dewi juga sudah menerapkan prinsip dari coaching. Saya lihat komunikasi antara Bu Dewi dengan Bu Mas Rokah juga tidak ada jarak, sudah muncul kemitraan sama, nggih. Artinya seperti ngobrol dengan temannya sendiri, itu berarti sudah mencapai kemitraannya sudah bagus. Kemudian proses kreatif tadi juga sudah menghasilkan ide-ide yang kreatif yang muncul dari coach, dari Bu Mas Rokah. Kemudian selanjutnya adalah memaksimalkan potensi. Ya, saya lihat juga Bu Mas Rokah sudah dimaksimalkan potensinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Dewi. Itu. Kemudian selanjutnya Bu Dewi, dari coaching yang sudah dilaksanakan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi? Baik Ibu, saya tuh ingin sekali lebih bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu seakan-akan untuk memunculkan pertanyaan itu saya harus membutuhkan sedikit waktu begitu nih. Bagaimana caranya memunculkan pertanyaan itu tidak terkesan kaku gitu loh Bu. Jadi saya sepertinya harus banyak-banyak lebih belajar praktek coaching dengan sesama rekan guru bahkan mungkin dengan siswa saya. Harapannya ke depan semakin terlatih kemampuan saya, keterampilan saya dalam melakukan praktek coaching tersebut. Iya, baik sekali Bu Dewi. Jadi Bu Dewi akan berlatih coaching, melakukan praktek coaching dengan banyak teman rekan sejawat yang berada di sekolah Bu Dewi, nggih. Jadi nanti kalau melakukan praktik mungkin nanti akan mengasah kemampuan kita untuk untuk mengajukan pertanyaan berbobot, untuk bisa mendengarkan aktif, itu akan lebih terasah kalau kita sering latihan coaching. Seperti itu Bu Dewi. Iya. Alhamdulillah kegiatan kita selesai. Demikian untuk coaching kita hari ini Bu Dewi. Semoga bisa bermanfaat untuk Bu Dewi maupun untuk saya ke depannya. Dan semoga dengan banyak berlatih Bu Dewi menjadi coach yang handal, bisa dihandalkan dan bisa membantu teman di sekolahnya Bu Dewi.
Siap, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan ini di lingkungan kerja saya, di kelas saya, dalam pembelajaran maupun di rumah seperti itu. Oke, demikian Bu Dewi, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.